record dulu ya. Sudah siap ya? Ini saya share untuk materinya. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Kak. Sampah. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, ini ada soal. Jadi di soal ini saya urutkan dari soal yang paling mudah, sedang, lalu soal yang menuju ke setingkat kompetisi sains OSN tingkat kabupaten kota, lalu provinsi, lalu nasional. Nah, untuk yang soal pertama-tama ini, dia sifatnya masih sifat mudah atau sangat mudah. Nah, di sini ada soal hitunglah akar 50 kuadrat dikurangi 4950. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa? Di sini kita bisa lihat ya. Ini kan bentuknya A kuadrat minus B kuadrat. Nah, kalau A kuadrat minus B kuadrat, kita bisa menggunakan sifat apa? Sifat dari perkalian A minus B dikalikan dengan A plus B. Oke. Nah, di sini kita lihat A-nya adalah 50, B-nya adalah 4950. 50, B-nya adalah 4950. Langsung kita substitusikan saja, berarti nanti di sini A kuadratnya min B kuadrat akar sama dengan akar A min B A plus B. Oke, nanti di sini hasilnya adalah A-nya 50 dikurangi 4950 tutup kurung dikalikan dengan 50 ditambahkan dengan 4950. Maka hasilnya 50 kurangi 4950 adalah 100 ya. Lalu ketika dijumlahkan 50 ditambah 490 hasilnya adalah ini 0 10.000 ya. Berarti 100 dikalikan dengan 10.000. Maka ini nanti hasilnya adalah nolnya menjadi 1 juta. Nah, akar dari 1 juta berarti adalah hasilnya 1.000. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas ya. Ini kategorinya masih kategori mudah. Ada soal yang kedua. Dia menanyakan tentang bentuk sederhana. Ini adalah perkalian dua variabel. Dia masuknya ke dalam materi aljabar ya. Bentuk sederhana dari Y plus X dalam kurung X minus Y dikalikan dengan X kali X min Y ditambah Y kali Y plus X. Oke. Di sini kita kalikan dulu yang ada di dalam sini. Maka ini nanti sama dengan Y plus X minus Y dikalikan yang dalam kurung dulu menjadi X kuadrat ya. Ini X kuadrat min XY lalu plus ini Y kuadrat plus XY. Lalu kita kalikan lagi, ya, kita jumlahkan operasinya ini kan sudah sama. Nanti tinggal X kuadrat min Y plus Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa kalikan lagi, maka di sini jadinya X plus Y kali X minus Y dikali
X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita kalikan ini menjadi, ini kalau bagusnya mana ya? Kita langsung aja, berarti ini nanti menjadi hasilnya X kalikan X, nanti dia X kuadrat minus Y kuadrat. Kok bisa? Karena ini ada plus minus, berarti otomatis XY-nya itu hilang. Maka nanti hasilnya adalah X kuadrat minus Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, nanti hasilnya adalah berarti X pangkat 4 ya. X pangkat 4 terus ini dikalikan ini hilang karena ketemu dengan minus X kuadrat Y kuadrat. Maka menjadi X pangkat 4 minus Y pangkat 4. Sampai sini ada ditanyakan? Sudah paham nggih? Ayo kita ke next, nomor 3. Nah, ini ada soal jika fx plus 2 itu sama dengan 2f, 2 fungsi dari x plus 1, maka jika diketahui f2 sama dengan 2, maka yang dicari nilai f6 itu berapa? Nah, ini soalnya masuk ke fungsi relasi ya, berarti tetap masih di materi aljabar. Di sini kita tahu bahwa fx-nya plus 2 itu sama dengan 2fx plus 1. Kita masukkan aja coba, misalkan x sama dengan 1 dulu. Coba dimasukkan x sama dengan 1, maka nanti menjadi 1 ditambah 3 sama dengan 2 fungsi 1 ditambah 1. Berarti, oh maaf, ini bukan 3 ya, ini 2 ya harusnya. Nah, ini berarti nanti jadinya f 1 tambah 2, 3 sama dengan 2f2. Nah, di sini kan kita sudah tahu f2-nya adalah 2. Maka tinggal kita substitusikan aja. Nanti di sini menjadi f3 sama dengan 2 dikalikan 2. Ini sama dengan 4. Nah, berarti kalau mau cari f6, kita juga caranya kayak gini. Berurutan. Berarti nanti x sama dengan 2, itu berarti sama dengan f3. Ya, f3. 2 tambah 2, 4 ya. F4 sama dengan 2 kali F2 tambah 1, 3. F3 sudah kita ketahui ketika X-nya sama dengan 1, berarti tinggal 2 dikalikan dengan 4. Berarti hasilnya adalah 8. Lalu X sama dengan 3, berarti di sini F-nya 3 ditambah 2 adalah 5. Maka 2 dikalikan dengan fungsi X-nya 3 tambah 1, 4. 4 kita peroleh dari X sama dengan 2, hasilnya adalah 2 dikali 8, 16. Dan ini panjang sekali ya, karena yang diminta adalah F6. Nah, ini tinggal satu langkah, satu step lagi. Di sini X-nya sama dengan 4, maka F-nya sama dengan 4 tambah 2, 6 ya. Sama dengan 2F5. Yang sudah kita dapatkan lagi dari X sama dengan 3, maka sama dengan 16. 2 kali 16 adalah 32. Maka untuk nilai F6 adalah 32. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Next kita ke nomor 4. Ini masuk ke barisan, jumlah barisan dan suku U ke N. Di sini diketahui UM menyatakan suku ke N dan SN menyatakan barisan ke N. N adalah suku ke N dan SN adalah barisan ke N. Diketahui SN sama dengan N plus 2, maka
U3 plus U2 adalah, nah gimana ini caranya? Kok ini cuma dikasih tahu SN-nya, terus yang diminta jumlahan dari U3 plus U2. Nah, ini sebenarnya kita melihat konsep dari UN. UN itu kan sama dengan SN dikurangi SN min 1. Benar enggak? Misalkan kita mau cari suku ketiga, maka misalkan kita mau cari suku ketiga, maka kan jumlahan suku ketiga itu dikurangi dengan suku kedua, nanti kan ketemu U3-nya. Itu ya. Sudah paham ya? Oke. Maka di sini UN itu kalau mau cari UN, maka nanti di sini rumusnya adalah jumlahan SN-nya dikurangi dengan jumlahan SN sebelumnya, barisan sebelumnya. Nah, di sini kan kita sudah punya rumus SN-nya adalah N plus 2. Maka untuk U3 sama dengan S3 dikurangi S2. S3 di sini ada N plus 2, berarti nanti hasilnya adalah 3 plus 2 dikurangi, kalau 2 berarti 2 plus 2, hasilnya adalah 5 kurangi 4 sama dengan 1. Untuk U2-nya sama dengan S2 min S1, maka sini 2 plus 2 dikurangi S1-nya itu 1 plus 2, jadi sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Maka untuk U3 plus U2 itu berarti hasilnya berapa? 3 plus 1 sama dengan 2. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Ini kita mulai masuk ke soal yang agak susah ya, ini agak sedang lah. Ini segitiga ABC, ini masuknya ke materi kualitas data, dia masuknya ke soal cerita. Di sini saya punya segitiga ABC, segitiganya adalah siku-siku. Dengan panjang sisinya ABC. Jika diketahui jumlahan A plus B sama dengan 18, B plus C 17, dan C plus A adalah 25, maka luas ABC adalah 6 cm². Yang ditanyakan jumlah sisi-sisinya, tapi kok yang dicari luasnya, gimana itu? Kita gambar dulu aja biar nggak bingung. Segitiga ABC, segitiga siku-siku, maka dia bentuknya seperti ini. Segitiga A, B, C. Nah, sisi-sisinya itu A, B, C. Sisi-sisinya A kecil, B kecil, C kecil. Maka sisi-sisinya di sini A, B, dan C. Kita ketahui bahwa A plus B itu sama dengan 18. Lalu B plus C itu sama dengan 17. C plus A itu sama dengan 25. Di sini ada yang punya ide gimana untuk menyelesaikan soal ini? Mungkin bisa dicoba dulu ya, biar kalian juga bisa mencoba soal yang nomor 5 ini. Saya beri waktu 5 menit. Nanti monggo kalau ada yang tahu jawabannya bisa menyampaikan, dicoba dulu biar kita nanti sama-sama ngitung.
Apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Oke, masih hitung ya ini. Oke, Mbak Gisela sudah ketemu jawabannya? Apa masih bingung? Ini yang mengerjakan ini Mbak Alfa dan Mbak Kalisa, dan Mbak Gracia dan Mas Wisnu. Kita langsung coba ngitung aja ya. 32,5 ya, Los. Sudah ketemu jawabannya, Mas Henetli? 32,5 cm kuadrat. Ini berapa? 32,5. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Nah, di sini kan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ya. Dia jumlah sisinya adalah A plus B 18, B plus C 17, dan C plus A 25. Caranya gimana sih biar kita tahu luasnya? Nah, kita jumlahkan aja dulu. Jumlahkan, maka ini kan A-nya ada 2, maka 2. Lalu di sini B-nya ada 2, maka 2B. Di sini C-nya ada 2, maka plus 2C. 18 tambah 17 tambah 25 ada 8, 7 itu 5, 5 berarti 60 ya. Benar ya. Lalu dibagikan 2 semua maka menjadi A, B, plus C sama dengan 30. Oke. Nah, kita sudah tahu keseluruhan jumlah A plus B plus C-nya itu 30. Sekarang kan kita tinggal mencari satu-satu sisinya dari jumlahan A plus B. Nah, tadi jumlahannya tadi ini kan kalau A plus B itu sama dengan 18. Maka C-nya berapa? C-nya kan tinggal 30 dikurangi 18. 30 kurangi 18 berapa? 12. Lalu kita tahu untuk B plus C-nya itu adalah 17. Maka A-nya adalah berapa? A-nya adalah 13 ya. A-nya 13. Lalu di sini untuk C plus A itu sama dengan 25. Maka untuk B-nya sama dengan 30 min 25 sama dengan 5. Kita udah tahu masing-masing sisinya. A-nya 13, B-nya 5, lalu C-nya 12. Nah, tadi kan kita sudah gambar seperti ini ya. Berarti kan nanti luasnya itu sama dengan setengah dikali A dikali B kan. Nah, tapi kita cek dulu. Ini kan kita gambarnya tadi kan belum tahu luasnya panjang yang mana. Berarti kan di sini kan di soalnya ini A-nya itu 13. Berarti kita cari kalau misalkan di Pitagoras itu kan segitiga sisi yang paling Pitagoras itu kan gini ya. Segitiga siku-siku yang paling panjang itu kan yang jadi sisi miring kan. Nah, berarti 13 kan harusnya. Ya, berarti dari ini yang tadi kita contohkan tadi ini jangan dilihat dulu, jangan dipatenkan kalau sisinya itu AB itu disebutkan. Jadi kita harus melihat lagi dari sisi mananya dulu. Nah, di sini kan sisi yang paling panjang kan A ya, sama dengan 13. Maka 13 ini nggak bisa dikalikan dengan nggak bisa dijadikan patokan untuk mencari luas. Kita carinya yang sisi-sisinya yang pendek, Ini yang paling besar kan sisi miring. Jadi dia bukan sisi yang ada sisi sini dan sisi alas dan sisi tinggi.
Maka ya udah kita langsung kalikan aja, B-nya 25, C-nya 12. Maka hasilnya 6 berapa berarti 30 ya, 30 cm. Berarti nanti kalau digambarkan segitiga, ini berarti kan A-nya yang paling panjang, ini B-nya, ini C-nya, di sini C-nya. Itu ya. Pertanyaan? Jelas ya. Oke, sekarang kita masuk soal 6. Soal nomor 6 itu, ibu membeli lollipop terdiri atas 1 rasa apel, 2 rasa jeruk, dan 2 rasa jambu. Akan diberikan kepada 5 anaknya. Nah, anaknya itu namanya Anna, Bobi, Cika, Dodi, dan Erwin. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 lollipop. Peluang Anna mendapatkan lollipop rasa jambu adalah, nah, ini berarti masuk ke soal statistik ya, peluangnya. Nah, di sini membeli lollipop. Ini masuknya bisa 2 statistik sama kita. Ibu membeli lollipop terdiri atas 1 apel, 2 rasa jeruk, dan 2 rasa jambu. Itu akan diberikan kepada 5 anaknya. Maka di sini ada rasa jeruk, 2 rasa jambu. Oke, di sini ada pertama kalau mau cari peluang anak itu terpilih. Dari 5 orang. Peluang anak terpilih dari 5 orang. Berarti berapa? Ini kan anaknya 1 ya. Kan yang namanya anak itu cuma 1. Berarti dia 1 dari 5 orang. Jadi 5 orang. Terus yang kedua, peluang mendapat 1 lollipop. Mendapat 1 lollipop. Sama dengan setengah lollipopnya. Lalu peluang mendapat lollipop jambunya. Mendapat lollipop jambu. Jambunya tadi ada 2. Maka jadi 2 dari 5 orang. Maka untuk 2 lollipop jambu 25 dikalikan dengan dapat 1 lollipop. Dikalikan dengan setengah. Di sini ya, tak tambah 25 kali setengah, maka menjadi 1/5. Nah, peluang Ana mendapat lollipop jambu, maka ditambahkan peluangnya adalah setengah ditambah 1/5 ditambah 1/5, jadi 2/5. Next, kita ke materi yang nomor 7, masih tentang peluang. Kita masuk ke nanti ke kuantitas data. Dalam sebuah telur berisi 15 telur, 5 telur diantaranya rusak. Untuk memisahkan telur baik yang rusak, jadi dia dipisahkan ya, telur baik sama ada telur yang rusak. Jadi itu dilakukan pengetesan satu persatu tanpa pengembalian. Yang ditanyakan adalah peluang diperoleh telur rusak ketika pada pengetesan kelima. Peluang diperoleh telur rusak ketika pada pengetesan kelima. Nah, ini langkahnya cukup panjang. Di sini kita harus tuliskan, kita harus catatkan bahwa ini yang diminta adalah telur rusak yang ketiga pada pengetesan kelima. Nah, di sini dari satu, berarti kan ini ambilnya sebanyak 5 kali ya.
Berarti dari 4 kali pengambilan pertama, itu berarti kita ngambil 2 telur baik sama 2 telur rusak. Kenapa kok bisa? Karena yang kelima kan dia mintanya telur rusak. Dia kan 5 kali nih. Pengambilannya 5 kali, pengetesannya 5 kali. Sedangkan dia minta pengambilan ketiga itu telurnya itu rusak. Maka 4 telur pertama yang diambil adalah 2 rusak dan 2 baik. 2 telur yang kualitas rusak dan masih 2 telur yang masih baik. Maka ini ada 4 faktorial ya, dikalikan ini 2 faktorial, 2 faktorial. Maka menjadi 4 dikalikan 3 faktorial ya. Dikali 3 maksudnya ini masih ada 2 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 kali 1. Coret. Maka kita peroleh 6. 6 cara. Ada 6 cara memperoleh 4 telur pertama yang kualitasnya baik. Ada 2 dan kualitasnya rusak ada 2. Nah, lalu untuk peluang terambil telur pada pengambilan pertama. Peluang ambil telur busuk ya, telur busuk pada pengambilan pertama. Peluang ambil telur busuk pada pengambilan pertama. Telur busuknya ada berapa? Ada 5 ya. Telur busuk atau rusak. Telurnya itu ada 5, terus jumlahnya ada 15. Maka peluangnya adalah 1/3. Ini enggak cukup. Saya tambah lagi. Kita sampai di peluang terambil telur busuk pada pengambilan pertama. Lalu yang kedua, yang ketiga ya, pengambilan lagi atau telur rusak ya, pada pengambilan kedua. Tadi telur busuknya 2 diambil, maka kan tinggal 4 ya, udah diambil kan 5, diambil 1, lalu tinggal 4. Terus tadi jumlahnya juga 15, totalnya diambil 1, tinggal 14. Maka menjadi 2/7. Lalu selanjutnya pengambilan ini ya, pengambilan telur baik. Tadi kan 2 baik, 2 busuk. Nah, 2 baik ini pada pengambilan ke-3. Baiknya itu tadi ada tadi di sini ya, dia punya 15 telur. 5 telur rusak, berarti 10-nya baik ya. Nah, di sini baiknya belum pernah diambil. Jadi dia 10 per, nah tadi kan berarti diambil 2 nih, yang busuk 2. Kan ini tinggal 13, 10 per 13. Nah, terus yang kelima, berarti pengambilan telur baik. Ada pengambilan ke-4. Baiknya menjadi 9. Nah, ini jadi 12, maka menjadi 13. Yang terakhir nih, pengambilan telur busuk ya. Ini kan tadi ada 5 kali pengambilan. Nah, ini yang kelima, yang terakhir. Maka tadi busuknya udah diambil tinggal 4, maka di sini nanti jadi tinggal 3 per 11. Maka total peluangnya adalah tadi kita kalikan semua 6 ya, dikali sama ini 6 caranya kali sepertiga kali 2/7 dikali 10/13 lalu dikali 3/4. Maka hasilnya ada yang sudah hitung ini hasilnya berapa? Kita coret, ini 2 ya, ini 5, 2, coret
ini nanti hasil akhirnya bisa dicek sendiri nanti ya. Ini hasilnya saya ngitungnya 90, 100, 1. Oke. Next, nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini ada soal, ini 2 variabel, berarti tadi masuknya kalau variabel itu 2 variabel, masuknya ke materi aljabar ya. Jika 3ax plus 2y dikalikan dengan 2x min 2y sama dengan cx kuadrat min 14xy min 6y kuadrat, maka nilai dari 10c adalah nilai dari 10c. Di sini kita tahu ada ini 3ax, ada bentuknya ini 3x kuadrat, xy dan y kuadrat. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat, kita kalikan saja ini yang ada di sini di ruas kiri, maka nanti akan menghasilkan persamaan yang sama dengan ini, x kuadrat, xy dan 6y. Nanti kita samakan. Nah, di sini kita kalikan dulu, maka ini menjadi 3ax dikalikan dengan 2x, maka hasilnya adalah 6ax kuadrat, lalu 3ax dikalikan ini, min ini, berarti min 3ab xy, oke. Terus ini dikalikan ini menjadi plus 4xy, lalu 2y dikalikan dengan minus by, berarti min 2by kuadrat, x kuadrat min 14xy min 6y kuadrat. Di sini sudah mulai kelihatan ya, ini ada x-nya, ada xy-nya, dan ada y kuadratnya. Maka di sini tinggal kita sendirikan aja ax kuadrat, nanti ditambah ini 4 minus 3ab y minus 2b y kuadrat min x kuadrat minus 4y min 6y kuadrat. Kelihatan ya, ini x kuadrat, ini x kuadrat. Jadi kita tahu bahwa 6a itu sama dengan c. Lalu di sini ada ini xy, ini x. Oke, ini kurang ya, kurang nilainya. Kita di atas dari ini. Maka ini adalah 4 min 3ab sama dengan min 14. Lalu yang sebelah sini y kuadrat, y kuadrat. Ini adalah min 2b sama dengan min 6. Di sini kita bisa cari nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya dengan menggunakan substitusi. Yang paling mudah mencari itu di bagian sini ya. Maka 2b sama dengan min 6, maka b sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, b-nya sama dengan 3. Kita tahu b yang 3, kita lanjut ke persamaan yang ini, 4 min 3 dikali a, b-nya 3 sama dengan 14, maka di sini 4 minus 9a sama dengan min 14. Berarti min 9a sama dengan berarti min 18 ya, maka A sama dengan 2. A, B udah ketemu, berarti tinggal cari yang C. C-nya itu 6A sama dengan C. Maka 6 kali 2 sama dengan C, C-nya sama dengan 2. Sudah ketemu, lalu kita tinggal mencari nilai 10C ini. Maka 10C adalah, kali-kalikan aja, berarti 120 ya. Sampai sini ada ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Yang soal 9. Nah, ini ada soal nomor 9 ini soalnya soal cerita, masuknya ke KPK Selekta. Tapi di sini dia itu di sini ada pelaku opsi call melakukan prediksi harga saham dengan menggunakan 5 buah mata
uang logam yang dilempar. Mata uang logam tersebut memiliki sisi muka dan belakang. Sisi muka muncul menunjukkan harga saham naik dan sebaliknya. Peluang sedikitnya dua muka muncul adalah, nah sebenarnya ini soal cerita yang agak dibuat ada sisi prediksi harga sahamnya. Tapi sebenarnya ini peluang. Soalnya ini peluang sedikitnya dua muka muncul. Berarti kalau misalkan yang diminta dua muka muncul, maka yang dicari peluangnya adalah apa? Adalah harga saham naiknya ya. Nah di sini kita cari peluang paling sedikit dua muka muncul. Ini ada berapa? Ini kan mata uang logam itu memiliki sisi muka dan belakang. Lalu di situ dilemparnya sebanyak 5 kali ya, 5 buah mata logam yang dilempar. Berarti mata uangnya itu di 5, berarti cari peluangnya di 2 pangkat 5. Paling sedikit 2 muncul itu untuk kemungkinannya itu ada 2 pangkat 5, berarti 32. Nah untuk mencari peluang paling sedikit 2 muka muncul itu berarti 2 bukan 2 maksudnya maka untuk mencari peluang paling sedikit 2 muka muncul itu maka kita simbolkan dengan N itu apa ya, E ya misalkan. Nah di sini kombinasi, berarti menggunakan kombinasi karena yang diminta paling sedikit 2 muka. Maka kalau misalkan 5 muka muncul nggak apa-apa kan? 5, 4, 3, 2, 1. Maka kita gunakan kombinasi aja. Kombinasi dari 5 muka yang muncul dari 5 buah logam yang dilempar ditambah kombinasi 5 buah muka 5 logam yang dilempar dari 4 muka yang muncul dan seterusnya sampai dia ke 2. 5 hasilnya kombinasi itu bagaimana perhitungannya? Hasilkan 5 faktorial 5 faktorial 5 kurang 5 0 faktorial ditambah dengan 5 faktorial kurangi ini menjadi 1 faktorial ditambah 5 faktorial jadi 3 faktorial kali dengan 2 faktorial ini sama kayak ini ya, 5 faktorial menjadi 3 faktorial 2 faktorial. Nah kalau dihitung maka ini menjadi 1 karena 0 faktorial itu 1 dicoret juga 1 menjadi bagiannya 1 ditambah ini 5 dibagi 4 berarti 5 ya. Lalu yang ini adalah 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial dicoret dikalikan dengan 2 kali 1. Coret ini menjadi 2. Maka 5 kali 2 10. Berarti ini kan juga sama, berarti ini juga 10. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 adalah 2. Sampai sini ada ditanyakan? Sudah jelas ya, kita next ke nomor 10. Oke, di sini ada soal cerita atau nanti punya kategori kapita selekta. Sini jalan Semarang sejajar dengan jalur kereta api. Indra adalah seorang matematikawan yang menaiki bus di jalan Semarang. Kecepatan bus yang dinaiki Indra berjalan konstan sebesar 60 km per jam. Dari arah berlawanan, kereta api berpapasan dengan bus dengan kecepatan 4 km per jam. Nah, Indra mencatat bahwa bus dan kereta api berpapasan selama 14 menit. Terhitung mulai dari lokomotif sampai bagian paling belakang. Ini Mbak Desina, apakah ada yang ditanyakan?
Halo Mbak Rizkuna. Oke, di mute. Oke. Tadi ini panjang kereta tersebut adalah berapa meter? Kita pakai rumusnya Pak Jokowi ya, ini tentang jarak kecepatan waktu J K W G. Di sini kita tahu untuk kecepatannya di sini dinaiki interval berjalan konstan. Berarti ini kecepatan bus ya. Kecepatan busnya itu adalah 60 km per jam. Lalu untuk kecepatan kereta apinya, maka kecepatan kereta apinya sama dengan ini 40 km per jam. Terus yang diketahui lagi adalah berpapasan selama 1/4 menit. Maka waktunya adalah 1/4 dikali 1 menit 60 ya. Jadi ini adalah 15 menit. Nah, kita mau cari panjang kereta apinya itu kita cari dulu jaraknya. Kalau mencari panjang ini berarti kan hubungannya dengan jarak ya. Maka kita cari dulu jarak busnya itu berapa, berarti jarak busnya itu berarti sama dengan K bus dikalikan dengan waktu. Ini B aja biar menyesuaikan ini ya rumusnya. K dikali W berarti sama dengan K-nya ini 60. Nah, ini kan 60 km 60 km per jam. Ini yang diminta meter. Maka kita ubah dulu ke bentuk meter, terus sama diubah ke bentuk detik. Maka ini nanti jadikan detik juga. Berarti ini 900 ya detik. Nah, di sini menjadi 60 dibagi 300.600. Ada yang mau disampaikan? Oke, kemudian ini 60 dibagi 3.600 ya, dikalikan dengan 900. Ini berarti dicoret, ini dapatnya 4. Ini berarti 15 km, masih dalam kilometer. Kalau dijadikan meter, berarti kali 1000, 15.000 ya. Lalu untuk mencari JK-nya, maka sama dengan KK dikali W, maka KK-nya adalah 40 dikali 3.600 dikali 9.000, ini itu 4, maka hasilnya adalah 10 km dikalikan dengan 1000 menjadi 10.000 meter. Nah, untuk mencari jarak atau panjang kereta api, maka kan ini adalah setengahnya dari, kan mereka berpapasan nih. Ini ada bis ke sini, arah sini, terus kereta api ke arah sini. Nah, kita mau mencari panjang kereta api tersebut. Kereta api tadi kan melewati bis tadi, maka kita cari panjang dari setengah jumlahan masing-masing ini tadi, bis dan kereta api. Maka 15.000 ditambah 10.000 ini meternya panjang banget ya, ini berarti nanti hasilnya adalah setengah dikalikan dengan 25.000. Nanti ini hasilnya ditulis dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ke nomor 11. Nah, ini ada soal ini tentang ke aljabar lagi. Ini ada P dan Q.
PQ adalah bilangan yang terdiri dari dua angka. Bilangan terdiri dari dua angka. Jika posisi tersebut ditukar, maka QP lebih besar dari 45 dari posisi semula. Jadi kalau misalkan tak ubah, tadi kan bilangannya adalah PQ. PQ itu terdiri dari dua angka. Kita nggak tahu, belum tahu angka itu berapa. Nah, tapi ketika diubah posisinya, QP itu menjadi 45 lebih besar dari posisi semula, berarti ditambah dengan PQ. Pada bilangan PQ ditambahkan angka 0. Nah, PQ tadi ditambahkan angka 0 sini. Nah, P0Q. Sehingga diperoleh nilainya itu 72 per 3 kali bilangan PQ. Nah, yang ditanyakan adalah PQ. Bilangan PQ itu berapa? Nah, kita hitung dulu dari persamaan yang ini kita ketahui persamaan 1 dan persamaan 2. QP itu kan sama dengan 45 ditambah PQ. Nah, QP itu kan di depan nih. QP kan di depan, berarti dia merupakan puluhan. Berarti kita kalikan dengan 10 Q. Nah, ini ditambah dengan P kan di belakang satuan ditambah dengan P. Sama dengan 45 ditambah di sini sama P-nya kan puluhan, berarti dikalikan dengan 10 P, Q-nya satuan ditambah dengan Q. Maka di sini nanti menjadi 10 Q ditambah P sama dengan 45. Langsung aja nih ya. Langsung dijumlahkan aja. Nah, ini berarti menjadi 10 Q. Ini ada di sini 10 Q minus Q. Berarti ini 9 Q. Ini dengan ini ya. Lalu sama dengan 10P kurangi P menjadi 9P plus 45. Kita sederhanakan karena ini bisa dibagi 9 semua. Berarti Q sama dengan P sama dengan P ditambah 5. Ini persamaan 3. Kita sudah punya persamaan 3 ini. Lalu kita next ke yang persamaan 2. P0Q sama dengan kita buat pecahannya menjadi pecahan biasa. Berarti ini menjadi 21, 23 per 3 PQ. Nah, sama caranya kita buka satu-satu kayak tadi, P-nya, Q-nya berapa. Nah, ini kan P-nya ada di depan, tapi ada 0 di sini. Berarti berapa? Berarti kan ratusan, menjadi ratusan. Berarti 100P ditambah Q-nya tetap satuan. 100P tambah Q sama dengan 23 per 3. Ini sama kayak ini ya. Dan di sini berarti ini 10P ditambah Q. Maka ini dikalikan aja jadi 300P tambah 3Q sama dengan 230P tambah 23Q. Nah, kita kalikan yang sama variabelnya menjadi 70P sama dengan ini 23 kurangi 3Q berarti 20Q ya. Maka 7P itu sama dengan 2Q. Ini persamaan 4. Nah, dari persamaan 3, 4 kita nanti bisa cari Q-nya. Di sini kan kita sudah punya 7P sama dengan 2Q nih. Kita substitusikan aja. Q-nya itu adalah P plus 5. Maka 7P sama dengan 2P plus 5 plus 10 ya ini. 2 kali 5, 10. Maka 7P minus 2P sama dengan 10. Maka 5P sama dengan 10. P-nya sama dengan 2. Oke, P sudah ketemu. Nah, Q-nya. Q-nya kita peroleh dari sini bersama 3. Berarti Q sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka PQ itu bilangannya apa? Maka P-nya 20, Q-nya 7. Maka jawabannya adalah 27. Sampai sini ada yang tanyakan? Saya paham?
Nah, next ya, ke nomor 12. Maaf Kak, di tempat saya yang tadi tuh bagian bawahnya nggak kelihatan. Oh, bagian bawahnya nggak kelihatan. Nah, Iya. kalau gini kelihatan? Ini sudah kelihatan? Iya Kak, sudah. Terima kasih. Ya, mau dicatat dulu atau mau gimana? Atau nanti saya bagikan aja nih nanti coret-coretannya di grup. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Next, nomor 12. Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B dengan B lebih besar 1. Jika A pangkat B adalah 2 pangkat 16, 3 pangkat 32, maka nilai A min B yang mungkin adalah ini. Dari soal tadi kan dari mudah ini udah masuk ke dalam skala agak susah ini. Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B dengan B lebih besar 1. Jika A pangkat B itu 2 pangkat 16 dan 3 pangkat 32, maka nilai A dan B adalah yang mungkin. Ini sebenarnya soal ini kemarin ada ralat ini. Ini ada syarat yang diberikan, tambahan ralat soal ini, A lebih besar dari B ini syaratnya. Jadi diberikan dua bilangan bulat positif A dan B, syaratnya itu bilangannya memenuhi A lebih besar B dan B lebih besar 1. Jika A pangkat B 2 pangkat 16, 3 pangkat 32, maka nilai AB yang mungkin adalah, kita cek di sini A pangkat B. Sebenarnya kalau mau kita lihat gampang itu kita giniin aja. Ini kan ada 16, ada 32.